Oke, selamat datang di channel gua Green Wombat. Di sini gua akan menjelaskan bahasan selanjutnya tentang silinder capacity dan hubungannya dengan fuel consumption. Oke, jadi pada bahasan sebelumnya kita membahas soal bisa dikatakan apa sih korelasinya gitu, korelasi antara antara CC dan lain sebagainya gitu kan dengan fuel consumption dan bagaimana caranya mesin dengan CC yang lebih besar itu bisa mendapatkan fuel consumption yang lebih irit. Oke, di sini gue akan pertama menjelaskan tentang yang paling dasarnya dulu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas soal horsepower dan lain sebagainya. Kita akan membahas soal VE pertama. Apa itu VE? VE adalah volumetric efficiency. Apa itu volumetric efficiency? Jadi kalau kita di sini simulasikan ada sebuah ruang. Ya di sini ada sebuah ruang gitu kan. Ini bisa dihitung berapa volumenya, volume V besar ya, berapa volumenya dari ruang tersebut dan kira-kira berapa sih udara yang ada di dalam volume tersebut. Oke, jadi ada perbandingan antara udara atau fluida yang ada di sini dengan total volumenya ini. Gitu, dengan total yang ada di sana. Nah, itu yang disebut dengan VE, volumetric efficiency. Jadi, mesin itu rata-rata volumetric efisiensinya hanya di angka VE-nya itu ada di angka 75 sampai 85%. Memang ada beberapa mesin yang sampai mencapai angka 95% dan lain sebagainya. Ini tergantung bagaimana pabrikan itu mendesain, bagaimana bentuk klepnya, bagaimana bentuk exhaustnya, seperti apa gitu kan. Bahkan salah satu yang tinggi hanya menggunakan dua klep gitu ya, seperti klep Desmodromic nya milik Ducati dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang menggunakan dulu Yamaha pernah menggunakan 5 klep. Itu nanti hubungannya dengan volumetric efficiency gitu. Bagaimana desain knalpotnya juga sama gitu ya. Lubang exhaust pada knalpotnya berapa ukurannya dan lain sebagainya. Oke. Terus apa hubungannya dengan fuel consumption si VE ini? VE ini nanti akan turun ke arah yang namanya thermo gitu ya, thermo efisiensi atau engine efisiensi. Tergantung sih kalau lu ada di Europe atau lu baca jurnal Eropa atau lu baca jurnal Amerika, ini beda-beda sih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan TI atau II? Thermo efisiensi atau engine efisiensi adalah bagaimana fluida ini gitu ya saat mereka mulai merambat apinya gitu ya, saat mereka mulai mendorong piston ini gitu ya, mendorong agar crankshaftnya bisa berputar. Bagaimana sih efisiensinya? Jadi energi itu balik lagi ya ke hukum kekalahan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dihilangkan. Gue salah pencet. Jadi balik lagi ke hukum tersebut. Jadi gue nggak ngerti kimia ya, tapi secara singkat bensin gitu ya, bensin yang terbakar itu akan memberikan pelepasan energi. Nah, sayangnya pelepasan energi itu dia tidak 100% terkonversikan menjadi mechanical energi. Jadi yang bergerak di dalam mesin itu kan mechanical ya, mechanical energi gitu loh. Sementara dia tidak selamanya 100% terkonversi menjadi gerakan piston ini gitu. Tapi biasanya dia ada berapa gitu. Yang pertama adalah suara gitu ya. Jadi soundnya bagaimana, kemudian ada juga gaya gesek. Di sini kan ada gaya gesek ya. Jadi dia 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 ada panas juga gitu kan. Ya ledakan atau itu ya berarti dia menaikkan panas juga atau melepaskan kalor gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan efisiensi pembakaran itu tidak kurang, bisa dikatakan kurang efisien. Makanya TI-nya ini rata-rata angkanya di angka 35% gitu. 35% tuh sebetulnya sudah bagus gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di mesin-mesin lama, kalau kita hitung efisiensinya hanya di 30%, ada yang cuma 20%, 28%, segala macam bla bla bla. Kalau di mesin balap memang ada yang mendekati sampai 40% gitu. Uh, jadi itu yang disebut dengan thermo efisiensi gitu loh. Memang beberapa ada yang sampai 50% gitu ya, kayak di mobil, di motor gitu kan, beda-beda gitu ya, balik lagi ke purpose dan bagaimana pembakarannya. Nah, sementara makanya kemarin itu gue sempet bukan mengagungkan ya, tapi mengapresiasi mesin-mesin yang menggunakan multi spark dan lain sebagainya gitu. Karena dengan perambatan api. Jadi api itu di dalam chamber itu tidak meledak gitu loh, tapi dia terbakar secara bertahap gitu loh. Jadi dia ada alurnya gitu, ada prosesnya gitu loh. Sekian derajat sampai sekian derajat gitu, atau biasanya dihitung dengan waktu gitu loh, dengan time. Oke,
Jadi kemudian, pembakaran itu semakin dia cepat berarti dia akan meminimalisir detonasi dan lain sebagainya. Artinya, TI-nya itu akan semakin efisien. Secara singkat seperti itu. Jadi, ini dibantu dengan teknologi-teknologi yang sekarang ya seperti multi-spark gitu kan, terus kemudian ada yang businya, segala macam bla bla. Tapi ada yang harus dicatat bahwa, VI dan TI ini tidak menjadi penentu utama. Kembali ya, VI dan TI ini tidak menjadi penentu utama apakah mesin tersebut irit atau tidak. Bahkan sebetulnya mesin-mesin irit biasanya memiliki VI yang cukup rendah dan TI yang cukup rendah. Gitu loh. Mereka bermainnya di torsinya dan lain sebagainya gitu kan. Eh, Memang tidak semua sih, tapi beberapa gitu loh. Hanya saja dengan mesin dengan volumetric efisiensi dan thermo efisiensi yang cukup tinggi dengan support system seperti 4 klep dan lain sebagainya, itu mereka lebih apa ya kasarnya, apalagi yang multi spark ya, apalagi yang multi spark, mereka lebih banyak kontrol yang bisa dikontrol, variabel yang bisa lebih terkontrol gitu loh. Jadi deviasi variabelnya itu tidak terlalu tinggi, dan akhirnya menjadikan mesin itu lebih irit lah gitu. Sebagai contoh misalnya Pulsar 200 NS, dia itu ada versi karburator dan versi injeksi. Versi karburatornya itu 23 brake horsepower dan injeksinya itu 25 brake horsepower. Gue tahu Pulsar 200 NS gak masuk ke Indonesia yang versi injeksi ya. Gitu. Gue tahu itu. Uh, dan dilihat dari fuel consumption antara yang versi karburator dan versi injeksinya dia tidak terlalu jauh gitu ya. Atau kita bisa lihat dari karburator yang apa namanya yang sangat advance seperti Electron gitu kan segala macam. Mereka memiliki sistem yang cukup baik gitu kan sehingga hampir menyamai injeksi gitu. Nah itu bisa dilihat gitu ya dengan fuel consumption-nya perbedaannya sangat tipis gitu antara pulsar karburator dan pulsar injeksi. Bisa dikatakan perbedaan mileage-nya tidak begitu jauh gitu. Yang satunya 25 km per liter, yang satunya 28 km per liter untuk versi yang senang ngegas. Untuk yang versi iritnya satunya 33, yang satunya 35 km per liter. So, jadi itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Oke, lanjut kemudian masuk ke dalam apa namanya dalam mekanikalnya. Jadi saat piston ini didorong ke bawah gitu ya, dia akan terkoneksi dengan conrod atau connecting rod, kemudian dia akan memutar crankshaft. Crankshaft ini dia akan apa namanya menyambung dengan gearbox dan lain sebagainya. Di sini nanti ada primer, ada sekundernya, terus kemudian sekunder ini masuk ke dalam primer gearbox, kemudian masuk ke dalam sekunder gearbox, dan kemudian dia lanjut ke bagian luar. Di sini biasa ada gearnya, terus masuk ke rantai, gear depan ini masuk ke rantai ini akan menggerakkan gear lagi di roda gitu kan. Kemudian gear tersebut kemudian berputar searah dengan gear yang besarnya. Gitu loh. Nah, kenapa gue membahas mekanikalnya juga, karena di sini juga berperan penting gitu loh. Karena balik lagi ya, kemarin itu kan rumusnya, seandainya F itu lebih besar daripada, F itu lebih besar daripada W atau beban yang ditanggung, maka benda tersebut bisa bergerak gitu. Dengan kata lain, F ini ya ini harus dicari gitu loh. F ini harus dicari dan dia harus diminimalisir energi yang terbuangnya gitu loh. Energi yang loss energinya berapa gitu. Dan ini biasa disebut dengan inertia loss gitu loh. Ini yang biasa disebut dengan inertia loss. Seperti gearboxnya gitu kan, karena gear itu kan dia ada mata ketemu mata gitu kan. Nah, terus nanti di sini ada ginilah ya pokoknya gitulah. Nah, ini kan dia ada gaya geseknya di sini gitu kan, terus ada segala macam gitu. Bagian kopling juga sama gitu kan. Dia akan menghasilkan energi seperti suara, energi panas dan lain sebagainya gitu kan. Itu menjadi dia akan mengurangi F yang ada atau energi yang sebetulnya ada gitu. Memang kalau secara orang yang memang belum mempelajari tentang fisika sepertinya aneh gitu ya, kok suara bisa mengurangi energi. Well, itulah realita yang ada gitu kan, karena memang energi itu balik lagi, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Energi itu kekal, hanya bisa berubah, bisa dikatakan berubah wujud atau bentuk energinya gitu loh. Sehingga kayak kita bertepuk tangan dan lain sebagainya, itu kan kita menghasilkan energi dari tubuh kita, kemudian dia ada suara gitu dari gesekan dan lain sebagainya, dari tumbukan dan lain sebagainya gitu. Nah, energi-energi ini yang kalau kita kurangi, energi yang terbuang itu kalau kita kurangi, maka F-nya juga akan bertambah gitu kan, dan akhirnya mereka memiliki resultan gayanya lebih besar,
sehingga akselerasinya lebih besar dan akhirnya tidak membutuhkan RPM yang lebih tinggi untuk apa namanya, untuk mencapai, untuk menggerakkan gitu, eee, apa namanya, kendaraan tersebut gitu loh. Nah, ini melihat dari kendaraan-kendaraan modern gitu ya, terutama kalau kita lihat dari perbedaan teknologi antara motor cc besar dengan motor cc kecil. Oke, jadi kayak misalnya kita lihat di motor-motor cc besar mereka, menggunakan bearing yang lebih baik gitu ya, kemudian, rantainya memang lebih besar ya, dia 520 tapi sudah ada X-ring yang meminimalisir gesekan gitu kan. Sementara X-ring itu tidak terdapat di rantai 415 atau di 428 gitu kan. Jadi, bisa dikatakan efisiensi atau inertial loss yang terdapat di mesin-mesin besar secara rasio dengan total horsepower yang mereka miliki, sebagai contoh 72 horsepower atau 80 horsepower, itu inertial loss-nya lebih kecil secara rasio gitu loh. Ibarat kalau kita kecilkan gitu ya, rasionya mungkin 7:8 gitu loh. Jadi ada 7 horsepower dari 8 horsepower total yang diproduksi di mesin. Sementara di sesi mesin-mesin yang lebih kecil itu dia jauh lebih besar kehilangan horsepower-nya. Sebagai contoh misalnya mesin dengan 13 brake horsepower, mereka hanya mendapatkan 8 brake horsepower gitu kan. Jadi rasionya seperti itu. Bahkan ada beberapa mesin yang rasionya sangat-sangat tipis gitu ya, seperti 11:13 gitu. Misalnya brake horsepower-nya 130, ternyata dia mendapatkan 110 wheel horsepower. Gitu. Itu dari efisiensi. Jadi walaupun kelihatannya besar gitu ya, kehilangan tenaganya sampai 20 horsepower gitu ya, tapi balik lagi kalau misalnya itu dari rasionya itu sangat kecil dibandingkan dengan yang ini. Gitu. Bahkan beberapa mesin ada yang 213 brake horsepower, ternyata pas outputnya adalah 200 wheel horsepower. Itu sangat luar biasa sekali gitu loh. Atau kayak misalnya 180 dari 200 brake horsepower itu cukup besar gitu. Karena kalau kita rasiokan itu 9:10 gitu, lebih besar daripada 7:8. Itu mesin di 1000 cc 4 silinder dibandingkan dengan mesin 650 cc 2 silinder. Gitu loh. Itu yang menyebabkan tenaganya besar, fuel consumption-nya jadi lebih irit gitu. Dengan perbandingan kecepatan, dengan catatan ya perbandingan kecepatannya sama dan dia masuk ke dalam gear 6. Paling, itu dulu dari gua penjelasan singkatnya gitu kan, mungkin mungkin akan ada dibuat pembahasan lain soal volumetric efficiency dan thermal efficiency, dan lain sebagainya gitu ya, atau engine efficiency. Tapi mungkin, untuk sekarang itu dulu Green Wombat